Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nita Syafrila dengan NIM 22020720. Saya merupakan mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Mungkin teman-teman masih bingung, sebenarnya bagaimana sih perkembangan kehidupan keberagamaan pada manusia itu? Kebetulan sekali, saya di sini akan sharing terkait bagaimana perkembangan kehidupan keberagamaan pada manusia. Yang pertama adalah keberagamaan pada anak-anak. Teman-teman, dalam diri manusia itu terdapat yang namanya religious instinct, yaitu potensi yang secara alamiah membawa manusia ke dalam kehidupan beragama. Pengaruh lingkungan, terutama keluarga, ini sangatlah penting bagi perkembangan keberagamaan anak. Ciri khas keberagamaan pada anak adalah adanya mekanisme imitasi, yaitu proses pada mulanya anak beragama karena meniru orang tuanya. Artinya, anak-anak hanya menirukan apa yang diyakini dan dilakukan oleh orang tuanya. Belum ada keseriusan dalam diri anak-anak untuk melakukan ritual keagamaan seperti orang dewasa. Karena pemahaman dan penghayatan secara mendalam tentang ajaran agama masih belum ada pada anak-anak. Keingintahuan anak pada keberagamaan pun sangatlah tinggi. Mereka mulai mempertanyakan bagaimana Tuhan membangun langit, berapa usianya, apakah Tuhan itu seperti manusia. Nah, pertanyaan tadi bukanlah pertanyaan yang serius dalam arti bahwa anak-anak bukannya menanyakan tentang kebenaran ajaran yang diterimanya, melainkan lebih banyak didorong oleh rasa ingin tahu mereka yang tinggi. Karakteristik kehidupan beragama masa anak yang juga menonjol adalah egosentris. Anak mengartikan agama sesuai dengan kebutuhannya. Mereka sering mengartikan Tuhan sebagai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dirinya. Misalnya, mereka berdoa untuk mendapatkan mainan atau kesenangan yang lain. Selanjutnya adalah keberagamaan pada masa remaja. Karakteristik yang dimiliki remaja dalam keberagamaan adalah adanya keraguan-raguan dan konflik. Beberapa karakteristik beragama pada masa anak yang masih di bawah sampai remaja adalah perilaku ritualistik dan sifat egosentris. Remaja ditandai dengan ketidakadanya konsisten dalam kehidupan beragama. Mereka menunjukkan minat terhadap agama maupun ritual agama secara menonjol, tapi di sisi lain remaja menunjukkan kurang memiliki tendensi untuk percaya pada ajaran agama yang ada. Berada dalam tahap operasional formal memungkinkan remaja untuk berpikir secara abstrak, teoritik, dan kritis. Mereka tidak mudah dalam menerima begitu saja ajaran agama yang diberikan oleh orang tuanya. Pertentangan-pertentangan antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan tidak hanya menimbulkan keraguan-raguan keberagamaan saja, tetapi juga menimbulkan konflik pada diri remaja. Apalagi pada remaja yang berada dalam lingkungan agama yang ketat, mereka itu di satu sisi dituntut dalam lingkungan untuk tetap melakukan ritual, sedangkan di sisi lain remaja tidak percaya sepenuhnya tentang ajaran agamanya. Berbagai pertanyaan muncul pada masa remaja. Hal ini berbeda karakteristiknya jika dibandingkan dengan pertanyaan yang muncul pada masa anak-anak. Jika pada masa anak-anak, pertanyaannya terkait dengan agama bersifat bertanya karena ingin tahu lebih dalam. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada masa remaja bersifat mempertanyakan, yang berartikan bahwa remaja ingin memperoleh hakikat dari kebenaran hal tersebut. Yang terakhir adalah keberagamaan pada masa dewasa. Teman-teman, kehidupan dewasa itu ditandai dengan mulai mencapai kematangan secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Akan tetapi, kehidupan beragama seringkali tetap belum matang. Menurut Clark 958 menyoroti bahwa masih banyak orang dewasa yang belum mencapai kedewasaan kehidupan beragama. Tanda-tanda ini meliputi kecenderungan egosentris dan pelaksanaan ritual yang tidak mendalam. Pada tingkat dewasa, karakteristik ini mencerminkan kurangnya kedewasaan dalam kehidupan beragama. Menurut Alford 950, menyajikan 6 kriteria kematangan kehidupan beragama. Yang pertama adalah terdiferensiasi dengan baik. Ini menunjukkan penerimaan agama secara kritis dan rasional. Kedua, yaitu dinamis, di mana agama mengarahkan dan mengontrol motivasi dan aktivitas individu. Yang ketiga adalah konsisten, menunjukkan keselarasan antara tingkah laku dan nilai-nilai moral dalam agama. Yang keempat adalah komprehensif. Agama menjadi filsafat hidup yang menyeluruh
Kemudian yang kelima adalah integral, yang berarti agama diintegrasikan dengan seluruh aspek kehidupan. Dan yang terakhir yaitu heuristik, yaitu menunjukkan kesadaran akan keterbatasan dan dorongan untuk terus meningkatkan pemahaman agama. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman semua karena sudah menonton video ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.